Apa saja hal yang bisa jadi acuan kita mendefinisikan seseorang bisa melakukan public speaking yang baik? Kapan seseorang disebut bisa melakukan public speaking yang baik? Bahasanya kenapa? Bahasanya lengkap, terus struktur, ada suara yang tegas. Oke. Ada berbagai macam kegiatan public speaking. Ada kegiatan public speaking formal, ada yang semi formal, ada yang informal. Dan public speaking itu juga banyak tujuannya. Apakah untuk menginformasikan, apakah untuk mengedukasi, atau untuk menghibur, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan berfokus kepada jenis public speaking yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu. Salah satunya adalah pidato. Ya, gimana cara bisa bikin pidato yang baik adalah ketika banyak orang merasa ini merasa relevan dengan apa yang kamu sampaikan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara membuat orang merasa relevan? Tasya, gimana caranya membuat orang agar merasa relevan dengan apa yang kita sampaikan? Merasa relevan. Paham apa yang dilakukan sama audiens. Oke. Memahami audiens adalah salah satu strategi agar kita bisa pikirin struktur pesan yang relevan untuk kebutuhan, keingintahuan mereka. Ketika kita mau melakukan pidato, speech, menyampaikan informasi, kita harus selalu punya yang namanya tesis argumen. Saya kasih satu mosi. Misalnya soal perpisahan, wisuda untuk anak sekolah SD, SMP, SMA. Apa posisi kamu terhadap hal tersebut? Pro atau kontra? Perpisahan untuk anak SD, bukan perpisahan, tapi wisuda SD, SMP, SMA dilarang. Pro atau kontra? Kamu kontra? Kamu kontra, yang pro? Pro. Kamu pro? Kenapa kamu pro? Kenapa kamu setuju wisuda untuk anak SD, SMP, SMA itu? Harusnya nggak usah gitu. Alasannya ada beberapa alasan yang mendasar kenapa itu saya memilih pro terhadap opini tersebut. Itu tuh ada alasannya karena di tingkatan tersebut, baik itu SD, SMP ataupun SD, SMP terlebih utamakan. Itu tuh karena mereka bakal melanjutin ke tingkatan yang lebih tinggi dan ada kemungkinan mereka tuh lebih membutuhkan biaya untuk ke salah satu sekolah yang impian mereka, idaman mereka gitu yang diharapkan. Dan itu mereka tuh bisa minimalisir pengeluaran mereka gitu. Jadi kayak bisa dialokasikan ke yang lebih penting di kemudian harinya untuk di sekolah impian mereka. Oke, nice, terima kasih banyak. Jadi ketika kita menemukan suatu fenomena dan kamu harus melakukan pidato untuk mengkaji fenomena tersebut, sekarang yang harus kamu lakukan adalah posisi. Tentukan posisi kamu. Kamu pro atau kontra terhadap posisi tersebut? Apa tesis argumen kamu? Kemudian setelah kamu menentukan posisi, barulah kamu menyusun struktur berbicara. Struktur berbicara itu secara umum dalam public speaking terdiri dari pembukaan, isi, penutup. Di bagian isi ada beberapa teknik yang bisa kamu pakai. Teknik 3 poin atau struktur apa, mengapa, bagaimana, atau
masalah, solusi, manfaat. Ini adalah isi. Kemudian di bagian pembukaan ada apakah quotes, pantun, salam, perkenalan, durasi dan tujuan, dan terakhir adalah bagian penutup ada pengulangan poin dan ajakan. Ini adalah struktur yang ingin saya dengar besok minggu depan dari pidato Anda semua. Dimulai dari pembukaan, ada quotes ataupun pantun, salam, perkenalan, durasi dan tujuan. Lalu masuk ke isi. Kamu bisa pakai teknik apakah 3 poin, apa, mengapa, bagaimana, atau masalah solusi manfaat. Penutupnya pengulangan poin dan juga ajakan. Bayang, mulai kebayang. Kalau belum terlalu kebayang, nggak apa-apa, karena akan saya pandu. Karena sudah pukul 11. Saya akan berikan mosi-mosinya kepada Anda semua. Nanti bisa disusun skripnya berdasarkan arahan yang saya berikan. Tapi sebelum itu saya buka kesempatan terlebih dahulu untuk yang mau bertanya soal pidato, teknik pidato ataupun teknik public speaking. Karena sudah ada pertanyaan ya. Dijaga interaksi kita di kelas. Silakan, pertanyaan. Saya akan jawab satu pertanyaan. Silakan. Terima kasih Rika ya, Hernika. Tadi sebenarnya konteks yang ingin saya sampaikan adalah public speaking itu kalau dilihat dari gaya pembawaannya terbagi 3, formal, semi formal, informal. Formal contohnya membawakan berita televisi. Kemudian kalau semi formal contohnya adalah MC semi formal saat seminar. Dan kalau kampus seperti upacara bendera kepada speakingnya, tapi masih dalam situasi formal. Kalau informal contohnya adalah stand up comedy. Kalau kuliah seperti ini sifatnya cenderung semi formal. Itu adalah pembagian public speaking berdasarkan gaya pembawaannya. Tapi tujuan dari public speaking itu beragam. Ada yang menginformasikan, mengedukasi, kemudian menghibur. Pidato adalah salah satu contoh bentuk kegiatan public speaking. Ya, begitu. Oke. Saya ulang lagi. Ketika kamu melihat sebuah fenomena, tentukan posisi kamu apa dan lihat dari sudut pandang kacamata keilmuan kamu. Sebagai jurusan Humas dan Komunikasi Digital, kamu harus melihat setiap fenomena tersebut dari keilmuan kamu apa. Lalu disusun struktur bicaranya, ada pembukaan, isi, penutup, dan kemudian kamu berlatih dengan exposure bertahap dari berlatih di depan kaca, berlatih dengan 1 orang, berlatih di kelompok kecil, hingga nanti latihan terakhirnya adalah berlatih di depan kelas audiens 20 orang ini. Jangan lakukan mencoba pidato itu pertama kali di panggung ini, karena kemungkinan untuk gagalnya lebih besar kalau pengalaman public speaking kamu masih minim. Jadi kamu buat yang namanya exposure bertahap. Ngomong di depan kaca, ngomong di depan 1 orang, ngomong di kelompok kecil 5-7, 3-5 juga oke, baru kemudian terakhir. Itu kan pastinya. Oke?